Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Di video kali ini kita akan bahas bagaimana perhitungan hasil CAT-BKN Bapak Ibu dengan hasil akhirnya nanti saat penentuan formasi serta penempatan bagi rekan-rekan yang menang dalam perangkingan. Demikian juga bagi pelamar umum, semoga rekan-rekan dapat mencapai passing grade. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita memasuki pada video paparan, di sini kita akan jawab dulu Bapak Ibu informasi dan pertanyaan dari kolom komentar. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Arif Budiman. Pak, kalau prioritas khusus P3 itu jika dia tidak mendapatkan nilai wawancara tapi nilai teknis dan kulturalnya mencapai 475, apakah tetap bisa masuk dalam kategori perangkingan? Nah, ini pertanyaan dari P3 Bapak Ibu ya. Nah, dari pertanyaan ini kita perlu tanya dulu Bapak Ibu, dia tidak mendapatkan nilai wawancara ini maksudnya apa ya? Tidak mengerjakan secara keseluruhan atau tidak mencapai passing grade. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk pelamar prioritas ataupun P3 ini tidak ada passing grade ya. Jadi kalaupun wawancara hanya mendapatkan nilai beberapa, itu pun tidak menjadi persoalan karena nanti akan dinilai adalah ranking tertinggi ya. Ranking tertinggi dari rekan-rekan semua. Namun apabila nilai totalnya sama, baru nanti akan dilihat per nilai kompetensi. Akan dilihat kompetensi teknis tertinggi, kemudian lihat mansos tertinggi, baru dilihat wawancara tertinggi. Kalau sama-sama juga nilainya, baru dilihat siapa umur pelamar yang tertinggi. Nah, ini untuk penentuan kelulusan P3. Kecuali untuk P4 atau pelamar umum, itu harus semuanya mencapai passing grade. Kemudian pertanyaan lain, Assalamualaikum, saya mau tanya, saya pelamar P3K teknis jalur khusus. Saya pelamar tunggal dan tidak memiliki saingan. Apakah ada peluang lulus? Mohon dijawab. Ya, tentu saja kalau pelamarnya adalah pelamar tunggal, tidak ada saingan, karena dia pelamar khusus, maka ini tidak ada passing grade, maka dia akan mendapatkan nilai berapapun, maka itu pasti akan mendapatkan formasi. Kemudian yang ketiga, maaf Pak, mau tanya apakah sekolah induk akan mempengaruhi kelulusan enggak? Ini tidak ada pengaruh ya antara induk dan tidak induk. Karena untuk tahun 2023 semua formasi diletakkan dulu di Dinas Pendidikan dan bagi Bapak Ibu yang menang, baru formasi itu akan dibawa ke sekolah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab dari komentar rekan-rekan. Baik Bapak Ibu, mari kita simak paparan video berkenaan dengan bagaimana proses perangkingan, bagaimana proses perhitungan nilai bagi Bapak Ibu yang mengikuti CAT-BKN, baik pelamar khusus maupun pelamar umum. Teman-teman, mohon maaf sampai sekarang belum keluar referensi untuk guru PAI. Maka kemungkinan besar adalah grup teman-teman guru PAI ini tetap mengacu pada tadi Permen 649 tadi tentang jabatan fungsional guru. Saya menyoroti di poin ke-13 pada Permen nomor 649 tadi yang sudah saya ulas di awal. Di sini jelas-jelas dinyatakan bahwa seleksi PPK jabatan fungsional guru itu ada dua. Yang pertama seleksi administrasi, kedua seleksi kompetensi. Nah, seleksi administrasi teman-teman udah lewati kan? Ini terbukti bahwa teman-teman udah nih lolos. Orang-orang inilah orang-orang yang jadi pemenangnya pada seleksi administrasi. Tinggallah kita fokus pada seleksi kedua, yaitu seleksi kompetensi. Ada item-item apa saja yang teman-teman bisa temukan? Kalau teman-teman cermati di undang-undang ini, butir per butirnya teman-teman baca dengan teliti, maka teman-teman akan melihat bahwa ternyata ada seleksi kompetensi teknis, jumlahnya 90. Kemudian ada seleksi kompetensi manajerial yang jumlahnya 25. Kemudian seleksi kompetensi sosiokultural 20 dan seleksi wawancara 10. Total kurang lebih ada 145 butir soal yang harus teman-teman jawab. Nah, yang saya soroti sekarang bukan lagi masalah seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi kultural ataupun seleksi wawancara. Ada yang istimewa pada tahun ini, terutama pada seleksi kompetensi teknis. Untuk pelamar P2 dan P3, saya ulangi dari awal, P2, P3. Makanya tadi saya sudah menebalkan atau menggarisbawahi. Teman-teman tuh di mana dulu nih kategorinya? Ya, itu dulu harus diyakinkan. Kalau emang di P2, P3 ya sudah, jangan lari dari juknis ini. Teman-teman itu tipe soalnya nanti adalah situational judgment test. Atau kita sebutnya SJT. Atau apa sih bahasa lainnya Bu Titi? Kita boleh menyebutnya observasi diri sendiri. Atau observasi kinerja sederhana. Nah, sudah ya, di sini tolong dipahami bahwa kalau emang masuk P2, P3 udah jangan lari dari juknis ini. Di tabel ini, teman-teman bisa lihat
Untuk semua guru non-ASN kebutuhan khusus P2 dan P3, maka bisa kita lihat teman-teman itu akan melewati kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Jumlah soal sekian dan teman-teman itu hanya punya waktu 120 menit. Kecuali teman-teman disabilitas, teman-teman 150 menit. Bobot nilainya untuk teknis itu artinya punya skala 5, 4, 3, 2, 1. Paling betul bernilai 5, paling kecil bernilai 1. Skor maksimal adalah 450. Kalau teman-teman berhasil mencapai nilai 5 semua dari 90 soal, maka dapat skor 450. Kemudian untuk manajerial, dia pilihannya ada 4 karena skalanya cuma 4. 4, 3, 2, 1. Skor paling tinggi 4, skor paling rendah 1. Maka total skornya adalah 100. Demikian juga dengan sosiokultural. Ada 4 tipe jenis peringkat nilainya, 4, 3, 2, dan 1. Dengan pilihan gandanya juga 4, kurang lebih ada 20 soal, artinya skor maksimal ada 80. Nah, yang paling unik yang harus kita amati di sini apa? Ternyata jumlah soal itu 135. Jika kita berhitung secara kecepatan 120 menit dibagi dengan 135 soal, maka teman-teman itu mengerjakan satu soal itu paling sesedikitnya itu tidak sampai 1 menit. Maka ini betul-betul harus dicermati ya teman-teman ya. Ketika baca soal jangan terlena pada fokus pada satu soal yang susah saja berkutat di sana-sana. Mohon bisa mengefisienkan waktunya semaksimal mungkin. Kemudian untuk wawancara. Wawancara itu hanya ada 10 soal. Waktunya 10 menit. Peringkatnya 4, 3, 2, 1. Skor paling atas 4. Kalau benar semua dapat 40 teman-teman. Durasi waktunya hanya 10 menit. Artinya 10 menit dibagi 10 soal. Teman-teman tuh hanya punya 1 menit untuk satu soal. Sebagai catatan masih ada yang japri nanya ke kami. Bu, masih ada passing grade nggak? Bu, gimana itu? Tidak ada nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara pada pelamar kebutuhan khusus. Artinya pada P2 dan P3 tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Teman-teman di sini itu berlomba betul-betul peringkat nilai yang paling atas tuh siapa? Maka saya sarankan atau kami sarankan gitu ya teman-teman. Ketika menjawab soal, karena di sini nilainya semua berperingkat, baik teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, usahakan teman-teman menjawab semua soal ini. Poin ke-26 sama dengan yang tadi yang surat dengan 30 September mengenai kompetensi teknis ini kan masih rame ya di grup. Saya izin mengulas ini biar meyakinkan teman-teman. 1. Saya buka spill undang-undangnya di poin ke-26 ini. Untuk materi soal, teman-teman masih lihat di sini ada 2 poin A dan B di kompetensi teknis. Mari kita spill satu-satu. Pada poin A, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus nih bagi P2 sama P3. Teman-teman tuh lihat poinnya di sini skornya. Skor 5, paling rendah 1. Artinya di sini bisa terlihat ya teman-teman. Opsi soal atau opsi jawaban memiliki skala 1 sampai dengan 5. Ini bukan soal teoritik. Kalau soal teoritik berarti biasanya jawabannya benar atau salah. Maka skornya itu skor benar 5, enggak benar 0. Atau bahkan minus kalau zaman kami dulu ketika ASN. Kemudian soal-soalnya biasanya berisi tentang sikap dan perilaku. Karena berupa pilihan-pilihan situasi. Berbeda dengan kompetensi teknis pada kebutuhan umum nih teman-teman harus bedakan. Opsinya tidak punya skala. Karena cuma punya kalau benar ya nilainya 5. Kalau kalian salah jawab ya nilainya 0. Maka biasanya tipe soalnya teoritik. Maka ini tadi yang dihadirkan kisi-kisi soal ini. Ya, kisi-kisi soal yang seperti ini tadi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang 39. Ini sebagai acuan sebetulnya untuk P4 teman-teman. Ya. Tapi kalau teman-teman memang niat pengen belajar juga ya enggak masalah juga. Cuma kami izin menekankan kembali biar tidak ada pertanyaan lagi di grup WA. Tolong bahas soal ini. Maaf, fokus tim adalah pada P2 dan P3 saat ini. Karena kita yang lolos seleksi sekarang ini kan P2, P3 paling banyak. Maka saya contohkan soal. Misalkan saya ambil kisi-kisi nih dari teori-teori belajar mulai dari poin 7 sampai dengan poin 9. Contoh soal saya membuktikan bahwa ini adalah untuk P4 ya teman-teman. Teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan,
Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Ini merupakan teori belajar titik-titik. Nah, kita sudah bisa lihat nih dari tipe soalnya ini aja, maka pilihan jawabannya itu akan seperti ini. Artinya kalau teman-teman pilih salah satu, kalau benar ya 5, kalau salah ya 0, sudah. Yang betul yang mana ini? Teori ini coba kita lihat kata kuncinya, yaitu pertumbuhan anak dan juga perkembangan kognitif. Nah, ini biasanya adanya juga disambungkan dengan membangun mental. Ada pertumbuhan anak, kognitif, sama membangun mental, jelas-jelas itu adalah Piaget. Maka Piaget ini biasanya bernilai 5, sementara yang lainnya nilainya 0. Inilah yang saya sebut dengan soal-soal bukan soal sikap atau bukan SCT. Ini hanya diperuntukkan untuk P4, di mana opsi pilihan tidak ada toleransi skala nilai. Hanya 5, 0. Dan teman-teman yang P2 dan P3 itu jelas-jelas dinyatakan soalnya adalah SCT. Punya skala 5, 4, 3, 2, 1. Itu tadi pembuka saja ya Bu Yayu ya. Keren Bu Titi. Memang banyak teman-teman kita yang masih kebingungan sebetulnya. Jadi banyak informasi yang seliweran ya. Jadi Bapak dan Ibu tetap fokus, tetap merujuk satu informasi kepada memang yang berkompeten ada di grupnya masing-masing. Jadi jangan terima informasi dari sana sini ya Bu Titi, jadi bingung sendiri. Semangat ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan setelah penjelasan dari Ibu Titi siang hari ini, Ibu Bapak tidak galau kembali. Jadi mari kembali fokuskan kembali kita mempersiapkan terkait soal-soalnya itu sendiri. Baik Ibu Titi, silahkan dilanjutkan. Terima kasih Bu Yayu yang cantik. Oke teman-teman, udah ya. Tadi itu hanya spill dibuka saja, hanya spill saya buka saja. Mohon maaf peserta bisa di-unmute ya, biar kita sama-sama konsen belajar ya. Nah, tadi hanya pembukaan. Saya belum ngajarin kompetensi teknis loh teman-teman. Saya hanya pengen teman-teman sudah punya perspektif yang satu arah, teman-teman sudah punya keyakinan di dalam hati bahwa oh ini yang harus saya pelajari ya. Sip ya. Bungkus berarti udah saya anggap udah ngerti ya. Saya udah menjawab semua pertanyaan di grup WhatsApp begitu. Izin Bu Yayu saya melanjutkan materi berikutnya ya Bu Yayu ya. Silakan Bu Titi. Nah, sekarang kita ngomongin kompetensi teknis khusus untuk P2 sama P3. Saya mau bahasnya ini dulu teman-teman. Ya, ada permintaan memang Bu bahas yang 39 item tadi. Nantilah kita fokus di sini karena teman-teman tuh kan P2 dan P3. Biar nggak pecah konsen gitu. Inginnya saya teman-teman tuh lulus semua dan bisa konsentrasi. Di kompetensi teknis P2 P3, teman-teman ini kita lihat dulu. Teman-teman akan dapetin soal yang situasional sikap ya, yang bikin teman-teman galau, pilih yang mana nih, sikap mana, sikap yang terbaik yang mana yang harus saya lakukan terhadap sebuah misalkan studi kasus. Kemudian diberi juga opsi jawaban yang mirip-mirip. Jadi tipe-tipe soalnya teman-teman tuh kayak gini, situasional sikap, ada studi kasusnya, opsi jawaban hampir mirip. Ini yang kita sebut dengan situational judgment test.